Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmini Rahayu dengan NIM 2301012 201301349 dari kelompok 6 IPT C dengan kakak asistennya Kak Dwiki Sulistianto. Nah, kali ini saya akan membuat video terkait pemenuhan tugas pembahasan perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai terkait pembahasan data dummy yang telah saya lakukan. Sebelumnya, heritabilitas. Heritabilitas merupakan nilai yang digunakan guna menunjukkan suatu sifat pewarisan yang telah diturunkan oleh tetua kepada anaknya, di mana menurut Johansson dan Randall 1968 yang menyatakan bahwa ternak dengan nilai pemulihan yang tinggi akan lebih baik dijadikan sebagai tetua bila dibandingkan dengan ternak yang memiliki nilai heritabilitas yang rendah. Dan nilai heritabilitas ini memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Hal ini sesuai dengan Wardwitz et al. 1995 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas berkisar dari 0 sampai dengan 1. Di mana heritabilitas yang dikategorikan rendah yaitu berkisar antara 0 sampai dengan 0,15 bernilai sedang 0,15 hingga 0,30, sedangkan nilai heritabilitas tinggi apabila nilainya lebih dari 0,30. Berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, didapatkan hasil heritabilitas bobot lahir 1 cempreh yaitu 1,29, sedangkan heritabilitas bobot sapi 1 cempreh didapatkan hasil 0,84. Maka, heritabilitas bobot lahir 1 cempreh ini berada di luar rentang, sedangkan heritabilitas bobot sapi ini berada di dalam rentang dan masuk ke dalam kategori yang tinggi karena nilainya lebih dari 0,30. Menurut Kubangun et al. 2018 dan Curtis et al. 1995 yang menyatakan bahwa kecermatan dalam perhitungan nilai heritabilitas ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan waktu pengambilan sampel, keterbatasan sampel, kesalahan dalam pengambilan contoh dan banyaknya data, serta metode yang digunakan pada saat melakukan pengambilan sampel. Selanjutnya ada korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan suatu parameter yang digunakan guna mengetahui keeratan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain, di mana semakin tinggi nilainya maka semakin besar pula perubahan sifat yang berkorelasi ke arah positif maupun ke arah negatif. Menurut Maisyarah 2019, korelasi genetik ini berkisar di antara rentang antara min 1 hingga plus 1, di mana hal ini didukung oleh pernyataan Mahmud dan Yuli 2020 yang menyatakan bahwa perkiraan korelasi genetik ini memiliki fungsi guna menduga keeratan sifat pertama pada tetua apakah akan berpengaruh terhadap sifat kedua pada anaknya. Berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, didapatkan hasil korelasi genetik antara bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1 cempreh yaitu 0,315175718. Berarti korelasi genetiknya masuk ke dalam rentang rendah positif, di mana faktor yang mempengaruhi terjadinya korelasi genetik ini antara dua sifat yakni gen berangkai dan juga gen pleiotropi, di mana gen ini akan bekerja secara simultan guna mendapatkan hasil sesuatu pertumbuhan pada beberapa karakter sekaligus seperti ukuran dan juga bobot badan. Nah, selanjutnya adalah repeatabilitas. Repeatabilitas dapat didefinisikan sebagai cerminan kesamaan dari suatu sifat yang kemungkinan akan berulang setiap kali dari individu semasa hidupnya, menurut Indrijani et al. 2018. Di mana repeatabilitas ini memiliki rentang nilai berkisar antara min 1 hingga plus 1. Dan menurut Reich et al. 1957, repeatabilitas ini berasal dari kata repeat yang memiliki arti pengulangan dan ability berarti kemampuan, sehingga dapat dikaitkan
Repeatabilitas memiliki arti kemampuan seekor individu atau sekelompok ternak dalam melakukan pengulangan produksi selama hidupnya. Berdasarkan perhitungan, didapatkan hasil bahwa repeatabilitas antar kelas yaitu 0,186803659, sedangkan repeatabilitas dalam kelas yaitu 0,510350837. Di mana repeatabilitas antar kelas ini masuk ke dalam nilai repeatabilitas kategori rendah, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas ini masuk ke dalam kategori yang tinggi, sehingga kemungkinan sifat produksinya akan berulang pada repeatabilitas dalam kelas. Baik, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dari data yang di atas dapat diperoleh nilai heritabilitas bobot lahir satu cempe yakni 1,290819116 dan bobot sapi satu cempe sebesar 0,8379197. Nilai heritabilitas pada bobot lahir termasuk di luar rentang, sedangkan nilai bobot sapi termasuk ke dalam rentang yang tinggi. Sementara itu, perhitungan korelasi genetik didapatkan hasil sebesar 0,315175718 yang menyatakan berarti nilai tersebut masuk ke dalam rentang rendah positif, sedangkan hubungan antara kedua sifat memiliki kaitan yang rendah. Dan juga pada perhitungan repeatabilitas dalam kelas didapatkan hasil 0,510350837, sedangkan pada perhitungan repeatabilitas antar kelas didapatkan hasil 0,186803659. Hal ini berarti nilai repeatabilitas antar kelas masuk ke dalam kategori rendah dan repeatabilitas dalam kelas termasuk ke dalam kategori repeatabilitas yang tinggi, sehingga memungkinkan untuk mengulangi suatu sifat produksi yang lebih besar. Dan kenapa sih kita harus mempelajari perhitungan terkait heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas? Hal ini agar kita dapat memudahkan dalam penyeleksian terhadap ternak, sehingga kita dapat mengetahui ternak mana yang unggul dan bagus untuk kita pelihara dan mana ternak yang memang harus kita singkirkan atau misalnya kita kaling seperti itu. Baik, sekian video dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.